Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Statistik Bisnis 2, dosen pembimbing Bu Intan Diane Binangkit, SE MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hardi Wiranata. Perkenalkan, saya Aditya Bertanto dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Syadila Meliasari. Halo, perkenalkan nama saya Noprin Aldi dari Prodi Manajemen kelas 3A angkatan 19. Materi penelitian kami yaitu studi kasus uji beda independen sampel t-test tentang kinerja keuangan pada perusahaan domestik dan perusahaan multinasional di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana signifikansi perbedaan kinerja keuangan perusahaan domestik dan perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Kinerja keuangan diukur dengan 5 rasio keuangan yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio probabilitas, dan rasio penilaian pasar. Sampel penelitian sebanyak 50 perusahaan domestik dan 50 perusahaan multinasional yang diperoleh melalui metode multi-step purpose sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data independen sampel t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan domestik dan perusahaan multinasional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dapat dilihat pula bahwa perbandingan rata-rata untuk masing-masing rasio pada perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda. Tujuan dilakukannya penelitian ini melatar belakangi yaitu globalisasi memberikan dampak terbukanya gerbang perdagangan bebas di Indonesia, contohnya seperti keikutsertaan Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, dan didukung pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini. Segala kemudahan yang muncul akibat globalisasi dan MEA memberikan kesempatan untuk melakukan perdagangan internasional di luar negeri asalnya. Era pasar bebas ini tentunya berakibat pada persaingan antar perusahaan semakin ketat. Terlebih lagi jika perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar pada bursa saham yang sama, persaingan yang ketat memancing perusahaan-perusahaan untuk berinovasi dalam menciptakan strategi demi kestabilan arus kas dan keuangan pemegang saham. Perindustrian di Indonesia secara umum dijalankan oleh 2 kategori perusahaan, yakni perusahaan domestik dan perusahaan multinasional, di mana kedua kategori perusahaan ini mempunyai peluang dan ancaman yang tidak berbeda. Kepemilikan asing yang tinggi dianggap mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena lebih fokus dan efisien dalam mengatur aktivitas operasionalnya, sehingga keuntungan yang direncanakan dapat tercapai. Perbedaan juga terlihat pada segi pendanaan perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional yang bergantung pada kondisi induk maupun anak perusahaannya. Dilihat dari segi peluang investasi, tentunya perusahaan multinasional mempunyai kesempatan yang lebih besar dari perusahaan domestik karena usahanya yang telah berkembang di banyak negara sehingga mampu mendapatkan hutang yang maksimal disertai penggunaan yang lebih optimal. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi atau ukuran keberhasilan suatu perusahaan dalam pengelolaan maupun pencapaian tujuannya, baik dalam meningkatkan laba maupun nilai perusahaannya. Manfaat yang diperoleh dengan melakukan pengukuran kinerja pada setiap periode waktu seperti untuk mengetahui seberapa besar kemajuan perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Mengukur kinerja keuangan bisa dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan pada rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas,
dan rasio penilaian pasar, sehingga ciri-ciri keuangan perusahaan teridentifikasi. Laporan keuangan dapat dilakukan sebagai kunci dari informasi untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan bagi pihak luar manajemen. Pada periode pelaporan, rasio keuangan merupakan elemen penting dalam proses menilai kinerja keuangan karena mampu memaparkan bagaimana kondisi keuangan maupun pencapaian kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu. Perusahaan perlu mengeluarkan rincian laporan keuangannya untuk acuan penilaian kinerja keuangan agar mendapat kepercayaan oleh pihak investor. Berdasarkan hasil uji beda independen sampel T-test output SPS 20.0 rasio likuiditas, terdapat dua perusahaan yaitu multinasional dan domestik. Mean dari multinasionalnya adalah 2,3296 dan mean dari domestiknya adalah 2,5142. Sedangkan dari batas signifikannya dari data bervariasi dan tidak bervariasi adalah 0,935. Signifikansi totalnya adalah 0,486 dan mean difference-nya adalah 0,18460. Berdasarkan hasil analisis uji beda independen sampel tes pada rasio aktivitas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel rasio aktivitas lebih besar dari nilai batas signifikansinya, seperti tabel di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan rasio aktivitas antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Terlihat pula rata-rata nilai rasio aktivitas yang diukur dengan fixed asset turnover pada perusahaan domestik lebih tinggi daripada perusahaan multinasional. Berdasarkan hasil uji beda independen sampel T-test rasio aktivitas tabel 4, mean multinasionalnya adalah 5,47107 dan mean domestiknya adalah 5,76233. Sedangkan batas signifikansinya dari data bervariasi dan tidak bervariasi adalah 0,988. Signifikansi totalnya adalah 0,811 dan mean difference-nya adalah 0,29127. Berdasarkan hasil analisis uji beda independen sampel tes pada rasio aktivitas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi variabel rasio aktivitas lebih besar dari nilai batas signifikansinya. Seperti pada tabel 4 di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan rasio aktivitas atau fixed asset turnover antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional yang terdaftar di B. Terlihat pula rata-rata nilai rasio aktivitas yang diukur dengan fixed asset turnover pada perusahaan domestik lebih tinggi daripada perusahaan multinasional. Berdasarkan hasil uji beda independen sampel T-test output SPS 20.0 rasio solvabilitas tabel 5, mean multinasionalnya adalah 2,43007 dan mean dari domestiknya yaitu 1,43527. Sedangkan batas signifikansinya dari data bervariasi dan tidak bervariasi adalah 0,003. Signifikansi totalnya adalah 0,083 dan mean difference-nya adalah 0,99 4.800. Berdasarkan hasil analisis uji beda independen sampel tes, didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel rasio solvabilitas lebih besar dari nilai batas signifikansinya. Hasil uji beda tersebut menunjukkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan rasio solvabilitas atau debt to equity ratio antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional di BEI. Dapat dilihat pula bahwa rata-rata nilai rasio solvabilitas yang dilihat dari nilai debt to equity ratio pada perusahaan domestik lebih rendah daripada perusahaan multinasional. Pada tabel 6, hasil uji beda independen sampel T-test rasio profitabilitas, mean multinasionalnya adalah 0,08960
dan demand domestiknya adalah 0,07567. Sedangkan batas signifikansi dari data bervariasi dan tidak bervariasi adalah 0,900, signifikansi totalnya 0,575 dan mean difference-nya 0,013933. Berdasarkan hasil analisis uji beda independen sampel tes tersebut, didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel rasio profitabilitas lebih besar dari nilai signifikansinya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H4 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan rasio profitabilitas antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Dapat pula dilihat bahwa rata-rata nilai rasio profitabilitas yang dilihat dari nilai return on asset pada perusahaan domestik lebih rendah daripada perusahaan multinasional. Terakhir, pada tabel 7 hasil uji beda independen sampel t-test rasio penilaian pasar, mean multinasionalnya adalah 109,3589 dan mean domestiknya 3,9303. Sedangkan batas signifikansi dari data bervariasi dan tidak bervariasi adalah 0,001, signifikansi totalnya 0,085 dan mean difference-nya adalah 0,105,42.867. Hasil pengujian variabel penelitian yang terakhir yaitu analisis uji beda independen sampel tes pada rasio penilaian pasar. Didapatkan bahwa nilai signifikansi variabel rasio penilaian pasar lebih besar dari nilai batas signifikansinya. Hasil uji beda rasio penilaian pasar menunjukkan bahwa H5 ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan rasio penilaian pasar PBV antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI. Dapat dilihat pula bahwa rata-rata nilai rasio penilaian pasar yang diukur dengan PBV dapat pada perusahaan multinasional memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan perusahaan domestik. Pembahasan hasil penelitian. 1. Hasil uji T sampel independen mendapatkan hasil bahwa H1 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio likuiditas perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional di sektor manufaktur di BEI di tahun 2013 sampai 2015 tidak berbeda secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan kas dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional adalah sama besar. Yang kedua adalah hasil uji beda pada H2 membuktikan bahwa rasio aktivitas perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional sektor manufaktur di BEI tahun 2013 sampai 2015 tidak berbeda secara signifikan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H2 ditolak di mana tingkat efisiensi antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional dalam menggunakan aktiva tetap dan untuk menghasilkan laba bersih tidak berbeda secara signifikan. Berikut yang ketiga adalah pengujian pada H3. Mendapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio solvabilitas antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional sektor manufaktur di BEI tahun 2013 sampai 2015. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa H3 ditolak, yang berarti besarnya tingkat hutang yang digunakan untuk membiayai perusahaan antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional tidak jauh berbeda. Yang keempat ialah hasil uji beda pada H4 menunjukkan bahwa rasio profitabilitas antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional sektor manufaktur di BEI tahun 2013 sampai 2015 tidaklah berbeda secara signifikan. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional memiliki kemampuan yang sama dalam menghasilkan laba bersih dari total aktiva yang dimiliki. Yang kelima yaitu hasil uji beda yang dilakukan pada H5 menunjukkan bahwa rasio penelitian pasar antara perusahaan BEI tahun 2013 sampai 2015 tidak berbeda secara signifikan dengan perbedaan nilai rata-rata pada
0,084 yang berarti bahwa H5 ditolak. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan manajemen dalam menciptakan nilai pasar antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional dari biaya investasi yang digunakan tidak jauh berbeda. Berdasarkan hasil uji independen sampel t-test yang dilakukan pada penelitian ini, didapatkan hasil bahwa kelima hipotesis yang diajukan ditolak. Hasil uji tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada kelima rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio penilaian pasar pada perusahaan multinasional dan domestik di BEI. Kesimpulan yang dapat diambil ialah kinerja keuangan perusahaan domestik dan perusahaan multinasional di BEI sektor manufaktur pada tahun 2013 sampai 2015 tidak berbeda secara signifikan. Perusahaan domestik dan perusahaan multinasional memiliki perbandingan rasio-rasio keuangan yang tidak jauh beda meskipun jumlah nominal uang yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan multinasional lebih besar. Kinerja keuangan perusahaan domestik dan perusahaan multinasional memiliki sifat yang sama, yaitu kegiatan operasionalnya dalam suatu negara yang sama sehingga peluang dan ancaman yang muncul di antara kedua jenis perusahaan tersebut tidak jauh berbeda. Penelitian ini searah dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian tersebut membandingkan perusahaan multinasional dan perusahaan domestik di negara Yunani dan Portugal. Hasil yang didapat yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek leverage, likuiditas, turnover, dan profitabilitas antara perusahaan multinasional dengan domestik. Pada penelitian lainnya juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada kinerja perusahaan kepemilikan asing dengan perusahaan dengan pemilikan dalam negeri dalam memperoleh laba. Selanjutnya, simpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang disampaikan, maka hasil dari uji perbandingan kinerja keuangan antara perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional sektor manufaktur di BEI periode 2013 sampai 2015, yaitu tidak terdapat perbedaan rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio penilaian pasar yang signifikan pada perusahaan domestik dengan perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2015. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan 5 rasio keuangan pada perusahaan domestik dan perusahaan multinasional di BEI sektor manufaktur tahun 2013 sampai 2015. Meskipun pada umumnya memiliki keunggulan modal serta teknologi yang lebih baik, perusahaan multinasional disarankan sebaiknya tetap memperhitungkan peluang dan ancaman serta faktor eksternal lainnya yang berpotensi muncul dari persaingan dengan perusahaan domestik. Bagi perusahaan domestik dengan keunggulan pada pengalaman pada pasar negerinya, sebaiknya tetap mempertahankan dan meningkatkan kerja keuangan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.